Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Nggak bakal menyangkakan kalau sekarang ini banyak pemain Indonesia yang berkiprah di benua Eropa. Apalagi saat ini kapten tercinta kita, Jay Itzes, menjadi rebutan dua tim raksasa Italia, yakni Juventus dan AC Milan. Bahkan jika deal dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak Venezia, yakni sebesar 20 juta euro atau sebesar 300 miliar rupiah, Bang Jay bakal menjadi pemain termahal di ASEAN saat ini. Dan tak hanya Jay Itzes, beberapa pemain Indonesia juga menjadi incaran klub-klub di Eropa. Salah satunya Kevin Dix, yang baru saja menandatangani dengan salah satu klub di Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Melihat hal itu tentunya membuat tim-tim ASEAN seperti Vietnam makin kepanasan. Karena sekali lagi, Indonesia bisa satu langkah ke depan dan meninggalkan tim-tim ASEAN lainnya. Emang harus diakui sih, kalau imbas bergabungnya para pemain keturunan memang cukup besar. Pasalnya timnas Indonesia kini menjadi kian disorot oleh media-media asing. Dan semua tahu, beberapa dari pemain Indonesia boleh jadi adalah mereka yang secara reputasi cukup ternama di Eropa. Terlebih mereka-mereka ini sekarang juga sedang dalam gosip panas di bursa transfer. Mulai dari Mads Hilgers yang dikutip dari media 20 Insight. Kalau back FC Twente itu sedang diincar oleh tim dari Serie A, La Liga, dan 3 tim top Eredivisie seperti Feyenoord, Ajax, serta PSV. Lalu ada Jay Itzes, yang meski timnya bapuk setengah mati, namun penampilan Jay secara individu nyatanya masih menjadi daya tarik bagi tim-tim seperti Fiorentina dan juga Torino. Ya, menurut media di Firenze, kalau Fiorentina sangat suka dengan atribut Jay Itzes yang dikenal sebagai bek yang tenang. Bahkan terbaru setelah menunjukkan performa luar biasa dan mencetak gol ketika menghadapi Juventus, Jay Itzes ini mulai dilirik oleh raksasa Liga Italia tersebut. Bahkan gak hanya Juve, AC Milan juga mulai tertarik dengan jasa kapten timnas Indonesia tersebut. Bahkan nih, sang legenda klub yakni Zlatan Ibrahimovic sampai menemui Jay Itzes untuk meyakinkannya. Indonesia, march forward into the night. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Sementara itu, ada kabar soal Calvin Verdong dan Maarten Pas. Ya, Calvin, meskipun baru saja menandatangani kontrak bersama NEC Nijmegen sampai 2028, akan tetapi ia menyatakan selalu terbuka apabila ada kesempatan berkarir di luar Belanda. Dan seperti yang pernah ia katakan dalam podcast The Highway, Calvin sangat ingin bermain di Liga Spanyol ataupun Jerman. Baginya, dengan pindah ke liga yang lebih kompetitif, secara tak langsung itu akan membuat levelnya meningkat. Dan berkaca dari performa Calvin di Eredivisie, yang memang seharusnya dia layak sih untuk nyusul Bang Kevin ke Bundesliga. Saya selalu memimpinkan La Liga, tapi Bundesliga juga. Saya ingin bermain di sana. Saya ingin lihat apakah saya bisa mengatasi level tersebut di La Liga atau Bundesliga ataupun liga top lainnya. Tugas pemain berusia 27 tahun tersebut. Dan jika melihat situasi yang ada, membuat media-media di ASEAN, terkhususnya Vietnam, yang suka banget julid ke Indonesia, mulai kepanasan. Karena sekali lagi, pemain-pemain Indonesia menjadi rebutan tim-tim Liga Eropa. Bahkan media Vietnam ini mengaku takjub dengan harga yang dibanderol untuk bisa mendapatkan Jay Itzes dari Venezia. Angka lebih dari 300 miliar rupiah disebut bisa menghidupi setengah dari seluruh kontestan Liga Vietnam yang berjumlah 14 klub selama satu musim. Perlu dicatat bahwa 20 juta euro adalah jumlah yang sangat besar bagi pemain berkebangsaan Asia Tenggara. Lebih dari 520 miliar VND adalah jumlah uang yang bahkan dapat menghidupi setengah dari tim di V-League selama satu musim. Tulis laporan dantri.com.vn. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the
ESPN sebut selain Indonesia, kualitas tim ASEAN menurun. Lebih lanjut, ESPN sendiri juga menyoroti penurunan performa Thailand maupun Vietnam. Ya, sebagai dua tim yang sebelumnya dianggap terkuat di ASEAN, nasib mereka benar-benar miris. Paling ngeri, ya Vietnam, yang mana nggak di level senior, U23 dan U16, mereka benar-benar dibuat tunduk oleh Indonesia. Terlepas dari keberhasilan mereka ngalahin Indonesia yang turun dengan tim U22 dengan skor 1-0 di Piala AFF kemarin, plus akhirnya jadi juara. Tak bisa dipungkiri, itu belum cukup menutupi rentetan hasil buruk di 2024 kemarin, di mana dari 4 kali pertemuan di level senior, gawang Vietnam diberondong 5 gol dan sama sekali nggak bisa membalas. Kalah 1-0 di Piala Asia, lalu 1-0 dan 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuatu yang akhirnya turut mengundang amarah dari publik Vietnam itu sendiri ketika itu, yang menilai kalau kepengurusan sekarang benar-benar busuk. Udah banyak masalah internal, regenerasinya bapuk, plus susah dapat pemain keturunan di Eropa, membuat kemunduran Vietnam saat ini yang memang sesuatu yang nggak bisa dihindari lagi. Makanya wajar, keberhasilan mereka juara AFF kemarin dianggap berkah yang luar biasa. Of history, our voices blend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Teka-teki pelatih kiper baru timnas mulai terungkap. Teka-teki pelatih kiper baru timnas Indonesia mulai terkuak dan calon pelatih kiper ini juga berasal dari Belanda, namun sudah lama menangani klub Liga 1 Indonesia, yakni Dewa United. Dan sosok yang dimaksud adalah Sjoerd Wodenberg. Dia sendiri bukan pelatih kiper sembarangan, dia memiliki CV yang mengkilap di dunia kepelatihan kiper. Pria kelahiran Nieuwen, Belanda, 4 September 1985 ini telah mengantongi lisensi kepelatihan UEFA B pada 2007. Kemudian, pada 2014, dia berhasil mendapatkan lisensi UEFA A untuk pelatih kiper. Sjoerd Wodenberg mengawali karir di dunia kepelatihan dengan menjadi asisten pelatih FC Utrecht U13 pada 2006-2007. Kemudian, ia pindah ke KV Mechelen untuk menangani tim usia U10 pada 2011-2012. Setelah itu, Sjoerd Wodenberg mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan tim Akademi Ajax Amsterdam pada 2011. Dia menjabat sebagai pelatih kiper tim Akademi Ajax pada 2011 hingga 2014. Kemudian, dia menjadi pelatih kiper tim Ajax Putri pada 2012-2014. Bergabung dengan Ajax membuat nama Sjoerd Wodenberg kian dikenal. Dia pun direkrut untuk menjadi pelatih kiper klub Go Ahead Eagles pada 2014-2019. Kemudian dia juga pernah menjadi pelatih kiper Cape Town City FC pada 2019-2021, Orlando Pirates pada 2021-2022. Kemudian sekarang menjadi asisten pelatih sekaligus pelatih kiper Dewa United di Liga 1. Dan jika benar Sjoerd Wodenberg yang akan ditunjuk sebagai pelatih kiper baru timnas Indonesia, tentu akan semakin menarik lagi untuk dinantikan. Dan PSSI kini tinggal mencari sosok dirtek baru yang sampai saat ini masih dirahasiakan. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Dan terlepas dari apapun, dengan segala rumor yang ada, semoga semua bisa deal semua, terutama Zenit Szczesny. Kan mantep bener ada pemain Indonesia membela AC Milan dan bisa duet dengan kakak Eleno Reinders dan tentunya main di UCL. Wah, kans Indonesia bakal makin hari di kancah internasional. Rise into the spotlight.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.